ورفعت عيني للسماء أرى بها. Baik, terima kasih guru saya Kyai Haji Raden Syarif Rahmat SQ, ketua saya, ketua DKMN dakwah Kiai Mubalik Nusantara, Kiai Abdul Nator, Kiai Saifuddin Aman, para kiai yang lain yang hadir di pondok pesantren yang barokah Ummul di Pondok Cabe. Mengenai nasab Balawi ini sudah inqita'an tamman bila raibin wala syakkin, bahwa Balawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan baginda Nabi, bahwa Habib Taufik Segap itu bukan keturunan Nabi, bahwa Bahar Sumet itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan turun Nabi. Ini sudah qat'an taman bila syakin wala raibin. Dari mana kesimpulan itu? Dari berbagai macam aspek. Pertama, dari aspek ilmu nasab. Tidak ada satupun kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam leluhur Balawi ini adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang menyatakan bahwa Muhammad Sahib Mirbat keturunan Nabi, ini tidak ada. Itu semua baru muncul pada tahun 895 Hijriah ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, yang di situ dia mengaku bahwa dia dan keluarganya merupakan keturunan Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, historik, dari historis itu dapat ditegaskan melalui kajian kitab-kitab sejarah yang ada sejak nama Ubed yang diasumsikan dia wafat tahun 383. Kita lihat di buku-buku sejarah di tahun itu terus sampai ke 895 Hijriah, tidak ada buku sejarah satupun yang menyebut nama Ubed, kemudian nama Alwi, nama Muhammad, nama Alwi, nama Ali Kuali Qasam, Sahib Mirbat, Faqih Muqaddam. Semuanya adalah syakhsiyatun wahmiyah, adalah tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada dalam sejarah. Dia diciptakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada 895 Hijriah untuk menyambungkan nasabnya dengan Ahmad bin Isa yang ada di tahun 345 Hijriah. Karena ada turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah, dia ada di 895 Hijriah. Ini perlu ada nama-nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Maka diciptakanlah nama-nama mulai dari buyutnya. Kalau bapaknya ini masih ada. Bapaknya namanya Abu Bakar As-Sakran, ini terbukti sosok historis. Kemudian kakeknya namanya Abdurrahman As-Segaf, ini sosok historis dan itu terbukti ditulis oleh Al-Makrizi di dalam sebuah kitabnya bahwa dia sosok historis. Tetapi mulai dari bapaknya Abdurrahman As-Segaf yang namanya Maula Dawila, kemudian Ali, Alwi, Muhammad Faqih Muqaddam, Ali, Muhammad Sahib Mirbat, Ali Kuali Qasam, Alwi, Muhammad, Alwi, Ubed. Ini adalah sosok-sosok yang wahmiyah, sosok-sosok yang tidak pernah dilahirkan oleh manusia, kemudian nama ini diciptakan sebagai penyambung sulam untuk nama Ali As-Sakran bisa disambungkan dengan Ahmad bin Isa tanpa adanya referensi dari kitab-kitab sebelumnya, baik kitab nasab maupun kitab sejarah. Kemudian dari sisi DNA, ini keluarga-keluarga dari keluarga Nabi yang terverifikasi secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi yang hari ini ada, yaitu dari keturunan para raja-raja dari Bani Toba-Toba yang sejak abad ke-3
Hijriah, 280 Hijriah, secara lumintu mutawatir khalafan an khalafin sampai tahun 1996, ini keluarga ini selalu jadi raja di Yaman. Dari 280 Hijriah, keluarga Toba dari Ar-Rasi, dia menjadi pemimpin di Yaman, kemudian terus sampai ke tahun 1996 Hijriah, 1996 Masehi maksudnya, keturunan terakhirnya ini hidup, ini sudah tes DNA, dan tes DNA-nya J1. Artinya pengakuan dia sebagai orang Arab itu terbukti, karena menurut para peneliti DNA, orang Arab ber-DNA J1. Kemudian keluarga dari Qatadah, pemimpin-pemimpin Syarif Mekah, itu 900 tahun dia secara lumintu leluhurnya itu menjadi para syarif-syarif di kota Mekah. Jadi pemimpin-pemimpin sampai 1924 ketika Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Saudi, Madinah, Taif, itu mereka keluarganya sekarang sudah tes DNA pun sama, sudah mempunyai haplogrup yang sama dengan Ar-Rasi yang ada di Yaman itu, tanpa kompromi karena masih sedulur. Kemudian mempunyai kakek bersama 1300 tahun yang lalu, yaitu Sayyidina Ali. Sama-sama memiliki penanda genetik Sayyidina Ali J10500 dari keluarga Ar-Rasi. Kemudian keluarga yang ada di Mekah ini ketika tes DNA pun sama, dia mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500 itu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang ini sebagai turun Nabi, pengakuan orang ini turun Nabi, ini terverifikasi presisi karena memiliki leluhur bersama 1300 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari keluarga Husain yang ada di Mesir, dari keluarga Al-Qandil, itu keluarga ini secara turun-temurun berada di Mesir, menjadi keluarga kerajaan juga di Mesir sampai adanya demokratisasi di Mesir. Dia juga sudah tes DNA dan sama memiliki haplogrup yang sama J1 dengan penanda genetik Sayyidina Ali 10500 dan penanda genetik Sayyidina Husain. Kemudian keluarga yang ada di Irak, keluarga yang sekarang ini menjadi pemegang kunci makam Sayyidina Husain di Karbala. Itu dia sudah tes DNA dan tes DNA-nya sama. Ini tanpa kompromi, orang-orang masing-masing melakukan tes DNA, tapi karena memiliki leluhur yang sama, kemudian haplogrupnya sama, haplogrup laki-lakinya itu. Jadi sudah dapat diidentifikasi secara ilmiah bahwa keluarga Nabi harus memiliki penanda genetik, satu penanda genetik orang Arab, Ismaili, yaitu J1. Dia harus mempunyai penanda genetik orang Quraisy, JL859. Dia harus mempunyai penanda genetik keluarga Sayyidina Ali, karena keturunan Nabi melalui Fatimah harus berhaplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali, yaitu J10500. Lalu tiba-tiba Balawi yang ada di Indonesia dan di Yaman tes DNA. Sudah 180 orang tes DNA. Itu tes DNA-nya haplogrupnya G. Artinya apa haplogrup G ini? Kalau diurut dengan keluarga yang ada di Yaman dari Ar-Rasi, keluarga kerajaan Yaman di Ar-Rasi sana, kemudian keluarga Bani Qatadah yang ada di Mekah, juga yang ada di Mesir dari Bani Qandil, dan yang ada di Irak dari pemegang kunci daripada makam Sayyidina Husain. Kemudian ditambah keluarga Al-Muhanna yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik Sayyidina Ali. Ini orang Balawi ini kalau diurut ke atasnya, apakah dia memiliki kakek bersama 1300-an yang lalu? Tidak. Mereka akan menyatu dengan keluarga Nabi Muhammad itu nanti 45.000 tahun yang lalu. Jauh. Jadi kakek bersama yang paling dekat antara Rizik Syihab dengan Raja Yordan dengan keluarga-keluarga Nabi yang asli itu 50.000 tahun yang lalu, kurang lebih 45.000 tahun yang lalu.
Ini menandakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau sudah demikian, orang-orang yang masih mengakui hanya berbasis husnudzon itu bagaimana? Ya jelas haram hukumnya. Karena dzon itu bisa digunakan ketika belum ada bukti, belum ada bayyinah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak bisa lagi dzon itu diambil kalau sudah jelas salahnya. Dan ini sudah jelas salahnya. Dan kalau Yai Syarif, Yai Abdul Mujib bertanya, sampai di mana di Indonesia ini? Saya memiliki basis data melalui survei dari beberapa lembaga survei yang sebenarnya ini bersifat survei internal. Itu ada yang sudah sampai 70% orang yang dulunya percaya. Ini hanya orang yang dulunya percaya sebagai Habib turun Nabi. Kalau yang dulunya nggak percaya kayak orang Muhammadiyah alias ini nggak dimasuk dalam survei. Orang yang dulunya percaya dari kaum Nahdiyin bahwa Habaib itu dulu adalah keturunan Nabi, 70% sekarang sudah tidak percaya lagi. Kalau berbasis digital, jadi ada juga survei digital berbasis YouTube, Facebook, Twitter yang sekarang jadi X, Instagram, itu baru 63%. 63% orang yang menggunakan YouTube, Facebook dari dulu yang mereka itu percaya Habib Nabi, sekarang sudah 63% mereka tidak lagi percaya bahwa Habaib itu adalah turun Nabi. Itu margin errornya sekitar 2,5%. Margin error dari penelitian itu. Nah, lalu ada upaya-upaya pembelaan yang masif dari kaum Balawi dengan metode menjadikan mukibin sebagai basis mereka melawan kenyataan tidak percaya laginya masyarakat Indonesia terhadap mereka sebagai turun Nabi. Jadi yang 30%-an itu yang masih percaya dijadikan umpan di depan dengan tameng agar mereka tidak tersentuh. Jadi sekarang mereka seperti tidak lagi mau peduli dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, pada Suka, DKM NU dan lain sebagainya, yang terus memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam Indonesia bahwa Habaib ini bukan cucu Nabi. Tetapi dalam saat yang sama mereka menggunakan kibin-kibin ini sebagai peluru mereka untuk menghadapinya. Jadi nanti akan dibenturkan antara orang yang memberi pencerahan dari kita dengan para kibin-kibinnya itu. Jadi mereka sudah tidak mau lagi secara terang-terangan untuk mengkanter baik secara ilmiah maupun secara misalnya dengan sumpah serapah. Ini sudah tidak ada dari habaibnya langsung. Karena ada yang sumpah serapah bahkan sampai ada yang mubahalah langsung mati. Jadi mungkin jangan kita yang mati, kibin aja lah. Kalau kibin kan nggak ada harganya, kata dia. Karena di dalam ajaran habaib itu satu habaib ini yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka, seperti dalam kitab Al-Manhajus Syawi karangan Zain bin Sumir. Ini orangnya masih hidup, ada di Madinah. Saya hajar bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Sindi yang menyatakan bahwa habaib itu lebih mulia, yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, itu adalah kutipan palsu. Kutipannya tidak ada. Imam As-Sindi itu mengarang berbagai macam kitab hasiah Kutubus Sittah. Saya tantang, ada atau tidak, mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Seperti yang ada dalam kitabnya Balawi yang namanya kitab Al-Manhajus Syawi.
Kemudian tentang Ibnu Hajar wa mimman rajjaha, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu. Anda berdusta kepada Ibnu Hajar. Anda berdusta terhadap atau atas nama Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar tidak ada perkataan semacam itu. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dikatakan bahwa ia mengutipnya dari kitab Fatawa. Saya cari dalam kitab Fatawa, dua Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa, dua-duanya tidak ada sebuah ibarat yang menyatakan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, daripada 70 ulama. Yang ada justru sebaliknya. Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia daripada nasab, termasuk nasab Nabi Muhammad sekalipun. Kenapa? Di dalam kitab Fatwa itu Ibnu Hajar mengatakan kalau ada anak ulama perempuan, kemudian ada seorang Habib atau Syarif itu dalam bahasanya itu yang melamar anak Syarif ini bodoh, melamar anak kiai yang alim itu, maka itu tidak sekufu. Artinya Ibnu Hajar mengunggulkan perempuan anak orang alim lebih mulia daripada Syarif ini. Syarifnya yang asli juga, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang asli saja, misalnya anak Raja Yordan, Raja Yordannya bodoh misalnya, karena pangkat dunia ini nggak diambil, nggak ada di dalam kafah. Bodoh dia, nggak ngerti ilmu agama, melamar anak Yai Syarif yang cantik itu, nggak sekufu itu. Artinya nggak sekufu. Jika anak perempuan Yai Syarif ini tidak setuju, maka Yai Syarif nggak bisa memaksa. Itu tidak sekufu, itu artinya begitu. Nah, kalau Balawi ini, kalau orang yang menikahi Syarifah, katanya, dia pengen dipanggilnya perempuannya Syarifah, padahal bukan Syarifah, Habibah. Habibah aja itu dipermasalahkan, Habibah aja kan. Jangan pakai kaf, bil kaf la bil ha. Kabibah. Itu apa? Kalau menikahi kabibah katanya itu akan dianggap berzina selamanya, dan dia bisa bertobat hanya jika bisa mengembalikan keperawanan. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena apa? Pangkatnya dia bukan anak camat-camat Tacan ditarimnya. Nah, kalau bangsa Indonesia ini adalah keturunan para orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang yang punya integritas di masa lalu, bisa menyatukan Asia Tenggara dengan kerajaan Majapahit. Mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Keluarga Raja Yaman itu Al-Kathiri, yang ada di Indonesia ini Al-Kathiri itu keluarga raja. Al-Yafi'i itu keluarga raja-raja. Kalau Yamannya Yaman Son'a itu Ar-Rasi, itu keluarga turunan Nabi asli. Nah, kalau yang ada di Hadramaut itu Al-Yafi'i dan Al-Kathiri, itulah turunan raja. Kalau Balawi camat saja bukan ditarik. Ini turunan Nabi bukan, turunan raja bukan, ulama juga, ternyata fiktif. Faqih Muqaddam tidak ada. Siapa orang yang bisa membawa sebuah dalil dari kitab sebelum abad 9 yang menyatakan Faqih Muqaddam pernah hidup dalam dunia, sampai sekarang tidak ada yang bisa untuk membawanya. Satu kitab sejarah, apalagi kitab nasab. Kitab sejarah pun nggak ada. Karena memang dia adalah saksun wahmiyatun, sosok yang fiktif. Sama di Indonesia dengan Sangkuriang, sama dengan Malin Kundang di Sumatera Barat. Sosok yang diciptakan untuk dijadikan i'tibar bagi kita dalam menasihati anak, gitu kan. Nah, lalu ada orang yang mengaku turunan Malin Kundang. Lalu ada orang yang mengaku turunan Sangkuriang dari Dewi Sumbi, dan bapaknya namanya Tumang misalnya. Lah ini kan aneh gitu. Seperti orang India itu ada yang membuat sebuah cerita Ramayana, Mahabharata, sosok namanya Arjuna, sosok namanya Duryodhana, kemudian ada orang mengaku sebagai keturunannya. Nah, ternyata pas saya teliti secara ilmu sosio-antropologis, ternyata ini Balawi yang ada di Hadramaut ini berasal dari India. Dari Kaukasus, dia dulu mengaku keturunan Yahudi, keturunan dari Nabi Yakub. Katanya dari keturunan Ishak, Nabi Yakub yang ke-13. Sementara Nabi Yakub anaknya cuma 12. Nah, dia mengatakan dia anak ke-13. Nah,
Masuklah agama Yahudi, dia membentuk sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Khazar. Dihajar oleh orang-orang Rus dan Mongol pada abad 10, kemudian menyebar di seluruh dunia. Di antaranya pergi ke India. Di India ada yang masuk agama Hindu. Itu suku Kalas atau suku Fasan. Nah, itu suku yang memasuki agama Hindu, dia mengaku turunan Duryodhana. Ada juga dari orang-orang Khazar itu di India yang kemudian dia tidak beragama, yaitu dia memilih animisme di sana. Nah, itu dia tetap mengaku keturunan Alexander Agung. Jadi dia di mana saja berada dalam komunitas apapun, maka dia akan mengakui nasab yang paling mulia di komunitas itu. Ketika ada yang masuk ke agama Islam, maka mereka mengaku sebagai keturunan orang mulia di agama Islam, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Isa itu punya anak, mereka juga akan ada yang masuk agama Kristen dan mengaku sebagai turunan Nabi Isa alaihissalam itu. Untungnya agama Kristen tidak ada Nabi Isa punya keturunan, sehingga sedikit dari mereka yang masuk agama Kristen, karena di sana mereka tidak akan bisa mengaku sebagai keturunan Nabi Isa. Walaupun sekarang ada kayak Taufik Segaf itu punya salah seorang keluarga namanya Thomas Asegaf, itu masuk agama Kristen. Ada itu dari keluarga Asegaf itu yang keluar dari Islam dan masuk ke Kristen. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya juga mengatakan bahwa akadu an ajzima, aku hampir menetapkan bahwa tidak ada keturunan Nabi yang akan masuk agama lain selain agama Islam.